Raden Ajeng Kartini, sosok pahlawan emansipasi wanita yang telah berhasil memperjuangkan hak yang kini didapatkan oleh para wanita Indonesia, di mana para wanita Indonesia kini dapat mengenyam pendidikan yang setara dengan kaum lelaki. Berbeda dengan saat terdahulu, di mana kaum wanita hanya bisa menggantungkan nasibnya pada adat istiadat setempat, seperti halnya Raden Ajeng Kartini yang hanya bisa mengenyam pendidikan dasar, dan itu pun tidak sampai tuntas. Terkisahlah pada tahun 1891, Raden Ajeng Kartini harus mengakhiri masa belajar bersama kawan-kawannya di sekolah, dan kemudian harus menerima pinangan dari seorang bangsawan asal Rembang. Silakan Tuan. Ya, terima kasih. Kartini, nah kemarilah. Hai memanggilku, ada apa? Duduklah terlebih dahulu. Kartini, 2 hari yang lalu Raden Aryo Singgi datang kepadaku. Dia mengutarakan keinginan hatinya untuk meminangmu. Nah, sudah waktunya kau untuk menikah. Terimalah Raden Aryo Singgi. Dia seorang keturunan bangsawan Rembang. Bersamanya hidupmu akan tercukupi. Ini bukan masalah kecukupan hidupku ya, tetapi masa depanku. Kacau. Masa depanmu sudah ada di depan kita. Setelah menikah nanti, itulah masa depanmu. Tidak ya, itu yang bukan aku maksud. Aku tahu menikah berarti memberhentikan sekolahku. Aku tidak ingin menginginkannya ya. Aku ingin sekolah. Kartini, jangan mencoba untuk membantahku lagi, Kartini. Ayah, aku hanya ingin sekolah. Aku tidak ingin dinikahkan terlebih dahulu. Ini adalah ketetapan adat istiadat, Kartini. Setelah engkau dipingit, kini tibalah saatnya engkau untuk menikah. Aku mengerti ayah, tapi setelah menikah hidupku tak lagi sama. Aku ingin menjadi wanita yang berpendidikan ayah. Untuk kali ini saja, izinkan aku untuk bersekolah seperti mereka. Aku mohon ayah. Tidak, aku adalah ayahmu. Akulah yang berhak menentukan masa depanmu. Kau tak perlu meneruskan sekolahmu itu, Kartini. Bisa menulis dan membaca itu pun sudah cukup. Kau akan tetap menikah. Ayah. Ayah. Permisi, apakah benar ini dengan Nona Rosa? Iya benar. Ini ada surat dari Kartini. Terima kasih. Kepada sahabatku Rosa Abendanon, bahasa mana sebenarnya meskipun kita kuasai dengan baik dapat mengutarakan getaran jiwa setempat-tempatnya. Bahasa semacam itu tiada, hanya ada bahasa yang ajaib yang tak terucapkan, yang tak terwujud kata-kata maupun lambang huruf, tetapi artinya dapat dipahami oleh siapapun yang memiliki perasaan. Bahasa yang demikian itu adalah bahasa mata yang suci nan bersih, cerminan jiwa yang cerah. Saya sangat sayang pada kaum wanita. Saya menaruh hati pada nasibnya karena dia tidak dihargai dan ditindas seperti yang masih terdapat pada banyak negeri dalam abad yang terang ini. Tertanda Kartini. Tiba-tiba Kartini datang. Rosa, Kartini, apa kau datang bersama Stella dan Van Kol? Di mana mereka? mereka tak bersamaku Kartini. Mengapa? Apa mereka sakit? Atau mereka pergi bersama?
Tidak Kartini, perlu kau mengerti. Stella, Van dan Cole, dan juga diriku akan pergi ke Belanda. Kami akan memulai pendidikan yang lebih tinggi di sana. Rosa, jangan katakan jika kau akan meninggalkanku, Rosa. Aku mengerti, kau pasti akan membawaku bersama kalian kan? Maafkan kami Kartini, tapi kami memang harus meninggalkanmu. Kami tahu ayahmu tak akan mengizinkanmu pergi ke Belanda. Lalu bagaimana denganku? Apa kau tahu, Rosa? Seorang bangsawan Rembang telah datang kepada ayahku. Dia ingin meminangku, Rosa. Dan ayahku pun menyetujuinya. Sedangkan aku akan berhenti bersekolah. Kartini, aku tahu ini berat bagimu, tapi terimalah Kartini, karena ini adalah adat istiadatmu. Tapi ini adalah perintah dari ayahmu dan kau pun pasti lebih mengerti bagaimana sikap ayahmu itu. Rosa, bawalah aku pergi bersamamu, agar aku bisa tetap bersekolah, dan aku pun tak perlu menerima pinangan dari bangsawan Rembang itu. Maafkan aku Kartini, tapi aku tak bisa melakukannya dan sekaranglah waktunya untuk pergi Kartini. Tapi Rosa, Rosa meninggalkan Kartini. Kepedihannya kini benar-benar tak terungkapkan. Masa sekolahnya harus terhenti dan dengan tiba-tiba para sahabatnya meninggalkan Kartini. Di dalam hati Kartini masih tersimpan secercah harapan untuk belajar. Hari-harinya ia isi dengan menulis surat kepada Tuan dan Nyonya Abendanon. Tidak Kartini, pendidikan itu memang penting, apalagi dengan beasiswamu itu. Ayah mengerti kau tak akan merepotkan, tapi Kartini, untuk seorang wanita tak pantas untuk berpendidikan yang berlebihan. Ayah bilang ini berlebihan. Maksudnya apa? Aku hanya ingin bersekolah, Ayah. Sudahlah. Perintahku tetap sama dan tak bisa kau rubah. Kartini, Raden Aryo Singgi telah datang dan bermaksud untuk menemuimu. Kemarilah Raden. Kalian akan kutinggalkan bicara dengan Kartini. Ayah. Kartini, bisakah aku meminta waktumu sebentar? Jika aku tidak berkata pun, kau tidak. Jika aku tidak berkata tidak pun, aku tahu kau tetap akan meminta waktuku. Kartini, tentunya kau telah mendengar ini dari ayahmu, bahwa aku ingin meminangmu. Berhentilah membicarakan apa yang telah kutahui, Raden. Bukankah kau pun tahu, untuk membicarakan tentang hal meminang, kau hanya perlu mengutarakan pada ayahku. Sedangkan ayahku tak meminta kesediaan dari diriku. Mungkin yang kau katakan itu memang benar, Kartini. Tapi perlu kau ketahui, aku meminangmu karena aku mencintaimu. Cinta. Kau bilang sebuah hasrat untuk memiliki adalah cinta. Sederhana sekali pemikiran Raden. Tapi memang itulah yang aku rasakan, Kartini. Itulah bedanya cinta yang kau miliki dengan cinta yang ada pada diriku. Aku tak mengerti maksud perkataanmu itu, Kartini. Berbicara tentang cinta, dalam diri ini pun tersimpan sebuah cinta, Raden. Namun cinta yang kupunya bukanlah cinta seperti yang kau anggap. Cinta ini bukanlah sekedar ingin memiliki cinta yang kusimpan sejak lama. Adalah cinta yang tertuju pada mereka, pada kaum wanita. Kartini, apa maksudmu? Aku benar-benar tak mengerti. Raden, jawablah pertanyaanku dahulu. Jika kau memiliki cinta pada seseorang, apa yang akan kau lakukan untuk mendapatkannya? Tentu aku akan perjuangkan cinta itu, Kartini. Begitu pula cinta ini, Raden. Aku pun ingin memperjuangkan cintaku untuk ingin memerdekakan kaumku dari kebodohan. Dan untuk itu tentunya aku pun harus berpendidikan, Raden. Kini aku mengerti, Kartini. Tapi bagaimana dengan ayahmu? Bukankah ayah ingin agar kau cepat menikah? Dan aku pun menginginkan agar kau menikah denganku. Aku meninggalkanku karena kau yang meminangku, Raden. Ini semua ada pada dirimu. Jadi kau ingin agar aku membatalkan pinanganku? Tentu, Raden, memang itu yang aku inginkan. Aku ingin tetap bersekolah, dan cara satu-satunya agar aku dapat bersekolah adalah menolak pinangan ini. Lalu bagaimana dengan cintaku, Kartini? Tak pantaskah aku merasakan cinta?
Ini tak adil, Kartini. Biarkan aku memperjuangkan cintaku ini. Aku berjanji akan berbicara pada ayahmu tentang keinginanku. Lalu bagaimana jika ayahku tetap melarangku untuk bersekolah? Baiklah, jika ayahmu tetap melarang, aku akan mendukung cita-citamu itu. Akan kubiarkan sekolah sebagai tempat untukmu belajar dan mengajar. Ya, Apakah ini cukup untuk menyakitkanku, Raden? Iya Kartini, kau bisa memegang janjiku. Jika nanti aku mengingkarinya, kau berhak melakukan apapun yang kau mau. Jika memang benar ucapanmu itu, akan ku percayai kata-katamu dan akan ku terima pinanganmu, Raden. Terima kasih Kartini. Aku yang memang harus berterima kasih atas kebaikanmu, Raden. Terima kasih. Terima kasih kembali Kartini. Aku akan pergi menemui ayahmu sekarang juga. Ku panjatkan syukur kepadamu Tuhan. Entah apa rencanamu, tapi dengan kehendakmu, aku akan kembali mengenyam pendidikan yang sempat kutinggalkan. Dan aku berjanji, aku akan menjunjung harkat kaumku. Akan ku perjuangkan pendidikanku bersama kaum wanita. Akan ku panjatkan hakku bersama mereka. Dan akan ku rubah dunia ini menjadi lebih baik lagi. Betapa hatiku takkan pilu, telah gugur pahlawanku. Betapa hatiku tak akan